Halo teman-teman, selamat datang di channel Grito Auto. Xenia, setelah sebelumnya Avanza sudah dibahas, lalu kemudian Expander di Small MPV, kini saatnya kita ngebahas Xenia terbaru. Dan yang nggak tanggung-tanggung, ini adalah Xenia dengan opsi yang paling mahal. Dia ada ASA-nya, dia juga ada ADS-nya. Kita ulas sekarang. Tampangnya teman-teman, dibanding yang sebelumnya, jujur saya lebih keren ini. Nggak hanya terlihat lebih sporty, tapi dia juga terlihat lebih proporsional. Dia lebih panjang. Panjangnya tuh lebih panjang 200 mm dibanding yang sebelumnya. Kemudian ketinggiannya dia lebih pipih sekitar 40 mm tingginya ya. Ground clearance-nya di 205 mm. Lalu wheelbase-nya teman-teman sekitar 100-an mm. Artinya secara proporsi, postur, kalau buat saya pribadi sih, ini lebih oke. Di luar dari desainnya pun buat saya juga ini lebih oke. Jujur saya suka sih. Dulu saya memang nggak begitu antusias ngelihat Xenia sama Avanza, bahkan yang Veloz. Tapi yang di generasi ini, dia punya banyak kesempatan untuk terlihat lebih menarik teman-teman. Dan Daihatsu juga mengeluarkan model yang ADS, yang Astra Daihatsu Styling. Kelihatan dari sini, ada tambahan body kit di bumper depan, side skirt, termasuk di bagian belakang. Dan yang varian ini juga nggak hanya ADS, tapi juga ada ASA-nya, Advanced Safety Assist. Kamera nih nggak hanya satu di depan, tapi juga mengeliling di kanan kiri dan di belakang. Gitu. By the way, ini ada lining warna merah. Kalau buat saya dapat kesan sporty-nya. Lalu honeycomb, ini di grill, di bumper. Sporty memang, cuma kenyataannya adalah ini nggak semuanya bolong teman-teman. Hanya di beberapa akses yang perlu untuk ke sistem pendingin seperti di sini atau di sini ya. Kenapa nggak semuanya bolong? Karena itu untuk menjaga agar aerodinamikanya tetap bagus. Makanya nggak heran kalau beberapa mobil electric vehicle yang benar-benar nggak pakai mesin, battery electric vehicle itu bahkan grillnya emang ketutup sempurna gitu ya, supaya aerodinamikanya lebih bagus. Kelihatan di sini lampunya, fog lamp-nya, kalau buat saya ini jauh lebih baik. Ini revolutif dibanding Xenia yang sebelumnya. Kita geser ke samping. Kelihatan nih bannya ukuran 195/60 ya, R16. Jadi udah makin lebar ya, udah 195. Ya artinya dia akan bagus untuk grip, untuk bermanuver dia akan lebih support. Dan kelihatan body stylingnya sampai ke belakang. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka dengan tampilan yang lebih polos, yang tanpa body kit. Kalau apa ya, kayak lebih ready untuk ngelewatin jalan yang lebih beragam gitu. Karena nggak takut mentok, kira-kira gitulah. Cuma ya ini soal selera sih. Nah, ini kuncinya udah saya pegang. Seperti ini kuncinya, teman-teman. Jadi dia cukup kita kantongin aja. Kalau mau dikunci tinggal tap di sini. Kunci, lalu kalau mau buka tinggal tap juga. Dan nanti ketika nyalain mesinnya, ketika nyalain mesinnya itu tinggal pencet tombol. Jadi bener-bener praktis. Layaknya mobil zaman sekarang lah, seperti yang ada di Rocky juga. Gitu. Lalu kelihatan pintunya emang lebih besar, lebih panjang, terutama yang baris kedua ini. Ini adalah mobil yang tampilannya emang beda banget. Dan ada beberapa teman saya atau mungkin salah satu teman yang berkomentar bahwa ini kalau dari bocorannya yang di Avanza dan sama seperti Xenia juga, itu mirip kayak Sigra atau Calya tapi yang digedein. Kalau menurut teman-teman gimana? Mirip sih. Depannya mirip Rocky, sampingnya mirip Sigra atau Calya yang digedein, belakangnya mirip Rocky lagi. Kemudian di ban teman-teman kelihatan di sini masih pakai tromol. Kalau di media sosial itu Avanza Veloz pakai cakram, itu hanya Veloz teman-teman. Jadi Xenia dengan Avanza itu masih dapat tromol, dan tromol pun nggak masalah, bener-bener nggak masalah. Oke, di bagian belakang ini adalah bentuk yang menurut saya juga sama bagusnya dengan di depan. Apa ya? Dia pipih, secara fakta memang lebih pipih dibanding sebelumnya, dan dia terlihat juga lebih lebar gitu. Jadi oke lah, gitu kelihatan. 15R dual VVT. Yang krusial juga adalah CVT. Jadi berbeda dengan generasi sebelumnya yang pakai transmisi gear, sekarang sudah pakai CVT. Artinya kita sangat bisa berharap banyak kalau pengendaraannya Xenia itu sekarang lebih halus teman-teman. Cenderung lebih halus dan mestinya juga positif untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Gitu.
Teman-teman lihat di sini ada sensor parkir, juga ada kamera parkir, wiper, bagus. No komplain lah ya. Body kitnya juga. Nah, ini soal selera gitu. Kita masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, saya mau nunjukin dulu ruang mesinnya. Kita lihat mesinnya teman-teman. Jadi ini mesinnya sama dengan generasi sebelumnya, NR 1500. Dan Xenia itu ada pilihan 1300, tapi bukan yang ini. Dan ini teman-teman terlihat sekarang, ini karena front wheel drive jadi transversal, melintang, tanpa penutup, tanpa cover, jadi ya terlihat kurang rapi gitu. Tapi semua yang ada di sini menurut saya sudah bagus karena safety feature-nya termasuk ada ASA itu ya sudah lebih baik, jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Kenapa nggak yang KR VT seperti ada yang di Rocky? Udah jelas ya bahwa ini sudah terbukti dengan tenaga yang lebih besar, torsi pun juga luwes untuk mobil yang lebih berat bebannya dibanding Rocky maksudnya. Dia udah jelas juga punya keunggulan yang secara alami itu lebih halus teman-teman getarannya. Kalau yang saudara Rocky-nya itu kan ganjil ya, jadi cenderung lebih bergetar. Kalau yang ini enggak. Artinya gini teman-teman, mungkin secara penggunaan mesin boleh aja sama dengan yang generasi sebelumnya, tapi karena dia layoutnya sudah FWD dengan CVT, saya bisa mengatakan bahwa ini akan sangat berbeda driving impression-nya. Dia akan lebih halus, dia akan lebih minim suaranya, dia akan lebih minim getarannya dibanding yang lama. Nanti kita tes pas di test drive ya. Dan by the way teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam, ini warnanya menurut saya ya, tadinya saya pikir bakal kayak Nardo Grey gitu, yang kayak mobil-mobil sports car atau supercar karena mirip, tapi enggak. Ini warnanya purplish silver. Jadi ungu yang ke silveran atau silver yang ke ungu-unguan. Ya apapun itu menurut saya lebih menarik sih. Atau mungkin karena baru aja kali ya, jadi rasanya ya menarik aja gitu. Oke, kita masuk ke dalam. Kita masuk dulu. Kuncinya saya taruh sini aja teman-teman. Nyalainnya pakai tombol start stop. Nah, lebih halus sih memang. Udah jelas lebih halus dibanding mesinnya Rocky. Baik yang 1.2 maupun yang 1.0 turbo. Desainnya keren sih. Kalau buat saya ini keren. Entah karena saya baru pertama kali masuk sehingga terasa segar gitu, atau memang secara desain ini memang lebih enak dilihat. Dan yang saya rasain ini tadi tinggi ya, kemudian kalau head adjusternya saya rendahin itu makin terasa rendah. Nah, yang pengen saya sampaikan ke teman-teman adalah bahkan di titik yang lumayan tinggi, adjuster buat ketinggiannya itu masih tetap lebih rendah dibanding Xenia lama teman-teman. Dan ini niscaya berkat pindah sistem penggerak dari RWD ke FWD. Kenapa bisa? Karena ya itu dia, nggak perlu ada komponen sistem penggerak di bawah, jadi ya kabinnya bisa lebih tinggi. Secara ketinggian mobil itu mungkin bisa lebih rendah, tapi secara ketinggian kabin dari deck sampai plafon itu bisa lebih tinggi, sehingga secara ruang juga lebih lega. Dan karena terasa lebih rendah, kalau nyetir mestinya nih, kan saya belum ngerasain di jalan ya, mestinya juga lebih enak teman-teman, termasuk karena center of gravity yang lebih rendah. Untuk menikung pun dia nggak lebih terombang-ambing tanda kutip, jadi ya lebih enak untuk bermanuver gitu. Kepraktisannya oke. Di sini ada cup holder 1, di sini 2, 3, lalu di situ 4, di situ juga ada 5, 6 baru di depan teman-teman. Jadi dia nggak hanya enak dilihat tapi juga kepraktisannya juga bagus. Soal build quality ya kalau buat saya ini tetap sebuah Xenia, artinya Xenia dan Avanza gitu ya, ya tetap belum bisa seperti kayak Innova gitu yang jelas berbeda kelas. Tetap terasa murahnya sih, itu mesti saya akui. Tapi bukan berarti lebih buruk dibanding yang Xenia sebelumnya. Ini setara lah soal build quality. Layarnya gede, enak juga dilihat, enak digunakan. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay. Ini yang ADS dan ASA jadi lengkap. Kemudian AC-nya pengaturannya juga digital. Lalu safety feature-nya dia juga bagus. Dia ada lane departure warning, dia ada lane departure preventing, misalnya ada pre-collision warning dan lain sebagainya. Intinya soal safety feature, karena ini
ASA Advanced Safety Assist dia sangat bagus gitu. Lalu di dalam sini ya kecil aja ini power outlet dan ada tempat buat naruh kartu tol. Dan tambahan lagi yang menarik buat saya adalah AC-nya itu ada ionizer di varian yang ADS. Jadi ya lebih sehat juga ya. Terutama model kayak pandemi gini lebih oke lah. Ini ada mode manualnya. Nggak ada pedal ya, cuma ini udah cukup lah untuk sebuah Xenia. Dan by the way teman-teman, ini bisanya hanya tilt, nggak bisa teleskopik. Emang beda sama yang Veloz, dia bisa dimaju mundurin teleskopik. Xenia dan Avanza itu tetap dengan tilt aja. Baris kedua teman-teman, ini di depan udah di set buat ketinggian saya 168 cm dan itu rata-rata saja. Jadi ini slidernya teman-teman jauh banget rentangnya tuh. Ini kalau dimentokin ya kaki mentok ya ke sandaran di jok depan. Tapi dengan jarak segini, misalnya di belakang itu nggak ada orang, ini lega banget nih. Udah lebih dari 10 jari sih udah sangat amat bagus. Taruhlah misalnya dia di sini gitu ya. Ya ini oke lah. Misalnya kita kasih jarak 9 jari, nanti saya liatin yang di belakang kayak gimana. Cuma di sini dengan jarak 9 jari itu udah termasuk lega. Lalu kemudian headroomnya itu pun juga udah 10 jari. Kemudian soal AC-nya nih teman-teman nih, ini double blower. Ini bukan hanya blower doang seperti yang di Sigra teman-teman, tapi ini AC. Ya lebih apa ya? Ya lebih clean sih jadinya plafonnya. Nggak ada tonjolan gitu misalnya. Gitu. Lalu di sini ada armrest teman-teman. Tuh yang nggak ada cup holdernya. Sayang ya. Kalau ada cup holdernya pasti lebih praktis lagi. Cup holdernya ada 1, 2 bawah, terus 3, 4 sama kompartemen terbuka. Kepraktisannya lumayan. Lalu di sini juga ada kompartemen terbuka juga, bisa buat naruh HP. Bisa buat naruh HP seperti ini. Karena di sini ada chargeran 2,1 ampere 2 buah teman-teman, USB-A. Yang saya sayangkan adalah ini, soal kantong di belakang ini loh, kok bentuknya kayak bekas penyok gitu ya? Apa karena ini unit contoh atau memang aslinya seperti ini gitu, kayak kurang rapi. Lalu ini saya ngerti bahwa ini bahan yang tahan banting, bersihin pun juga nggak terlalu sulit, cuma memang teksturnya kasar nih. Tapi sportinya tetap dengan red lining gini. Oke lah, sekarang kita ke belakang. Saya mau tunjukin seperti apa sih akomodasinya. Oh by the way. Jadi ini bisa di-adjust teman-teman, sandarannya, reclinernya. Tuh. Oke lah. Ya buat yang suka tidur di belakang enak nih. Ini udah paling belakang. Nih saya tekuk dulu biar teman-teman bisa kelihatan sudutnya. Jadi memang sedatar ini. Oke. Sekarang saya balikin lagi ke sekitar 9 jari dan saya pengen tunjukin di belakang itu seperti apa. Oke, ini berarti one touch tumble mestinya. Oh iya bener, one touch tumble. Nah, ini jadinya kayak teater gitu teman-teman, yang belakang lebih tinggi supaya dia juga tetap bisa mengakses visual ke depan. Ini, nah headrestnya. Cuma memang ini kalau soal jok teman-teman rasanya kayak agak murah gitu ya busanya ya. Empuk yang empuk tipis gitu modelnya, bukan empuk yang tebal. Di jok baris kedua pun juga gitu, tadi saya tekan. Di belakang juga demikian. Memang Avanza Xenia nggak bisa lepas dari terahnya bahwa ini mobil yang lebih murah dibanding kelasnya Innova gitu ya. Soal build quality berarti. Nah, tapi soal kepraktisan, di sini ada kompartemen terbuka kanan kiri, lalu di sini juga ada tempat buat naruh gadget, ada power outlet tapi bukan USB, jadi butuh adaptor. Cuma soal kepraktisan ini oke, bahkan untuk duduk di baris ketiga selama bantingan yang nggak buruk banget, ini nyaman. Ini nyaman teman-teman. Ini nggak terasa sempit, apalagi kalau misalnya yang di depan mau lebih kompromi lagi untuk dimajuin. Headroom ada sekitar 5 jari. Buat yang tingginya rata-rata seperti saya nggak mentok lah. Gitu, dan seat belt pun juga 3 titik. Cuma sayangnya untuk armrest yang ini yang menjadi sandaran,
Dia nggak ada headrest yang adjustable, jadi ya sayang sekali. Bagasinya teman-teman, ini ketika semua bangkunya aktif ya nggak gede sih, tapi cukup lah ini buat koper cabin size. Yang di sebelah kirinya itu ada kompartemen terbuka, lalu ini bisa dilipat. Saya suka dengan format seperti ini, lantai rata. Saya mau tunjukin dulu di depan. Nah, tetap ada gap, ada celah. Cuma ini dibanding yang sebelumnya menurut saya udah lebih baik. Karena kita bisa membawa barang yang lebih panjang gitu untuk kebutuhan rumah tangga gitu, misalnya bawa lemari atau apa. Tapi intinya ini secara kepraktisan sudah lebih baik dibanding yang generasi sebelumnya. Gitu. Nah, cuma memang catatan saya adalah secara quality memang ini rasanya kayak kurang solid gitu ya. Termasuk tipisnya, termasuk kok kayak agak nggak rapet dan lain sebagainya gitu. Ini memang nggak mengganggu fungsinya sih, cuma buat orang yang detail gitu, mungkin ini akan sedikit mengganggu gitu. Dan by the way di bawahnya teman-teman, soal kepraktisan ini bagus, ini ada kompartemen yang gede, jadi untuk perjalanan jauh gitu misalnya ini akan lebih baik untuk mengakomodir barang-barang kecil. Dan teman-teman, sekarang saya berada di samping Xenia juga, cuma beda dari yang sebelumnya. Yang ini RMT. MT adalah lambang dari manual transmission. Jadi ini bukan yang CVT teman-teman, bukan yang matic. Dan secara tampilan ini berbeda dari yang barusan kita ulas. Yang ini lebih minimalis. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya lebih sreg dengan yang kayak gini nih. Artinya jelas ini nggak pakai ADS, Astra Daihatsu Styling, dan ini nggak pakai ASA, Advanced Safety Assist. Cuma meskipun tanpa ASA dia juga sudah dilengkapi dengan around view monitor. Tapi ini teman-teman, ini masih unit contoh, kameranya belum ada nih. Cuma kalau nanti udah dijual, dia sudah dilengkapi dengan around view monitor. Artinya ada kamera di depan, samping, dan di belakang. Tuh, warnanya greenish gun metal. Kalau saya sih lebih suka yang tadi tuh, yang ungu ke silver-silveran atau silver ke ungu-unguan. Cuma kalau ini rasanya lebih karismatik gitu ya, kalau warnanya gelap kayak gini. Kelihatan di sini teman-teman, ini body kitnya di bumper depan sama di side skirt tuh nggak ada. Jadi ya kalau buat yang suka sporty mungkin kayak gini nggak lebih oke dibanding yang ADS. Gitu. Ini bannya tetap dengan 195/60R16. Gitu. Oh iya, ini lining ini di semua varian yang 1500 ada red lining ini. Terlihat lebih sporty. Gitu, tetap dengan tab untuk mengunci, untuk membuka. Kemudian di belakang tetap dengan tromol, lebih minimalis. Kalau buat saya sreg dengan seperti ini, dan bisa jadi dengan skema harga yang lebih murah, ini bisa menjadi varian yang volumenya lebih besar dibanding yang paling tinggi kelasnya. Saya nggak sabar untuk nunjukin bagian dalamnya kayak gimana, karena ini terkait dengan transmisi. Yuk. Bagian dalamnya teman-teman, akomodasinya sama persis dengan yang tadi udah kita bahas. Cuma di sini memang nggak ada. Saya nyalain dulu mesinnya. Loh, akinya tadi agak soak tuh. Ini contoh ya mas ya. Tapi nyala, akhirnya nyala. Oke, around view monitor semua secara signifikan. Yang nggak ada adalah Advanced Safety Assist, ASA-nya. Gitu, nggak ada yang termasuk untuk memantau di depan, dan dia nggak ada ionizer di samping, jadi ini lebih minimalis. Tapi yang saya diinfoin oleh tim tekniknya Daihatsu ini, tuas portioningnya lebih presisi teman-teman, artinya untuk shifting mestinya lebih enak gitu. Emang lebih enak sih, jadi nggak sabar ya untuk ngetes di jalan. Lalu koplingnya ini udah jelas nggak berat, nggak seenteng misalnya Suzuki Ignis gitu, mungkin teman-teman udah pernah coba. Cuma ini hitungannya udah enteng, artinya kalau buat kemacetan gitu ya, buat ukuran mobil bertransmisi manual ini udah sangat oke buat saya. Cobain majuin lah. Dulu. Ya, tetap dengan ciri khas mobil penuh torsi di mesin NR15 ini.
Ya bener-bener pengen coba nih di test drive nanti. Sekarang kita sampai pada akhir ulasannya teman-teman. Jujur kita belum tahu gimana rasa berkendaranya, tapi kita sangat optimis kalau dia akan membaik. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah gimana sih kalau soal nanjak, karena ini udah front wheel drive. Itu juga yang akan kami jawab di video pengetesan nanti. Kita sih penasaran karena dari pihak Daihatsu mengatakan bahwa ini akan sama baiknya secara kemampuan, secara capability untuk menghadapi berbagai medan yang umum yang ada di Indonesia, yang umum ya. Gitu. By the way, dia nggak hanya tampil dalam 1500 aja teman-teman, tapi juga ada yang 1.3 seperti yang di generasi sebelumnya. Dan dia ada dalam beberapa varian, ada M, ada X, dan ada R. Ini yang R, yang 1.5. Dan dia juga ada yang ASA dan ADS dalam satu varian, sehingga nggak hanya body style yang lebih atraktif, tapi juga fitur yang lebih bagus, terutama fitur keselamatan. Gitu. Dan faktanya teman-teman adalah oke, Xenia seperti Avanza itu berubah ke FWD. Namun RWD-nya nggak serta-merta hilang karena ternyata yang RWD itu juga disisain sama Xenia dan Avanza juga untuk pasar fleet. Kalau yang Avanza teman-teman tahu itu transmover ya. Kalau yang ini yang di X13 MT gitu. Jadi yang varian lebih murah dengan model body masih yang model lama. Untuk pasar fleet di titik ini sebelum coba gimana berkendara, gimana performanya, akselerasinya, efisiensinya, ini adalah mobil yang menurut saya sudah jauh lebih menarik dibanding generasi sebelumnya. Dia lebih lega, dia lebih praktis, termasuk pelipatan bangku yang sekarang lebih akomodatif untuk bawa barang lebih panjang gitu. Bagi saya ini kesempatan bagi Daihatsu dan Toyota tentu ya untuk memikat pasar yang lebih luas lagi, yang sebelumnya kepincut sama R3 sama Expander, ini bisa dicuri lagi oleh Xenia dan Avanza. Setidaknya dugaan sampai di titik ini. Gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Dan by the way, soal harganya kita belum ada keterangan resmi dari pihak Daihatsu, tapi mungkin kita expect kalau dia akan sekitar 5-15 juta lebih mahal dibanding yang generasi sebelumnya, baru dugaan. Nanti rilis resminya kita akan update lagi gitu. Mungkin itu dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya dapat info kalau ada video baru dari Grid Auto. Terima kasih teman-teman.